tamu kita yang satu ini sedang viral. Karena di salah satu acara, Presiden Prabowo menyampaikan, saya jenderal tapi saya hormat sama kamu. Saya jenderal, saya hormat sama kau. Saya bangga dan terharu hari ini. Dua pengusaha yang hebat, ya, asalnya dari office boy. Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan berapa? 120 miliar. Nggak pakai nyolong, nggak pakai korupsi. Langsung saja kita sapa Mas Angga Budi Kusuma. Halo Mas Angga. Halo Mbak Prita. Mas Angga kan jadi direktur utama Ya. dari sebuah grup properti yang besar, 120 miliar omsetnya. Dan dulu Mas Angga mulainya sebagai OB di perusahaan yang sama. Kok bisa? Gimana ceritanya? Tidak umum, tapi ya memang itu yang terjadi. Bisa diceritakan nggak kronologisnya Mas? Kan awal Mas masuk kerja di sana sebagai pekerjaannya job desk-nya OB. Ya. Ya, gimana dulu cerita awalnya? Cerita awalnya adalah saya orang yang sedang butuh kegiatan. Karena saat itu saya sedang merasa punya masalah besar, merasa juga sedang depresi, sehingga kalau saya kebanyakan bengong, rasanya depresi saya semakin jadi. Maka saya butuh kegiatan. Akhirnya Tuhan mengirim saya ke Pesona Kahuripan. Disitulah saya memulai kegiatan apa saja yang mungkin saat ini banyak orang menamakan itu adalah office boy. Karena yang saya lakukan saat itu bersih-bersih kantor, mulai dari nyapu, ngepel, bersih meja, bersih kaca, bersih kamar mandi, dapur, bahkan nyuci motor, mobil yang terparkir di perusahaan. Apapun saya lakukan agar jangan ada sedikit pun saya tidak ada kegiatan lalu jadi bengong. Ya, kemudian dari OB tersebut, bagaimana kemudian Mas bisa menarik perhatian dari pemilik perusahaan tersebut, Pak Wawan ya? Iya, Pak Wawan Rianto. Pak Wawan Rianto sampai kemudian menarik perhatian, kemudian diajari berbagai hal. Ceritanya bagaimana tuh Mas? Ceritanya awal mulanya memang di saat saya dipanggil. Ini pada kumpul saya sendiri menjauh, gitu, dipanggil sama beliau. Kenapa menjauh? Minder? Minder kan anak baru. Ya dipanggil biasa nongkrong di halaman kantor ya sambil ngopi-ngopi. Akhirnya Angga punya masalah apa? Ya nggak tahu kenapa saya langsung cerita apa adanya. Saya nggak malu. Saya sedang punya masalah. Ya jawaban beliau cuma saya pernah mengalami masalah yang sama dengan Angga, bahkan lebih besar. Tahu nggak resepnya apa untuk itu? Angga harus yakin dulu. Sekarang saya tanya, Angga yakin dan percaya nggak kalau semuanya kepunyaan Tuhan? Yakin Pak? Langit bumi berikut isinya, termasuk jasad dan roh Angga adalah kepunyaan Tuhan. Yakin nggak? Percaya nggak? Percaya. Ya sudah. Kalau seperti itu, masalah pun kepunyaan Tuhan. Hutang piutang pun kepunyaan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bukan saya ngerti malah bingung. Kenapa bingungnya? Ada pertanyaan saya ke beliau itu. Saya yang membuat masalah, mungkin sampai akhirnya menjadi sebuah hutang dan kewajiban. Kenapa Tuhan yang suruh bayar? Iya. Itu pertanyaan benar itu. Pertanyaan logika akhirnya, itu. Itulah. Jawabannya tancapkan apa? dulu kesadaran dan keyakinannya. Cara Tuhan menyelesaikan masalah itu unik. Apabila Tuhan dekat, buktikan Tuhan itu dekat. Sehingga nanti kemampuan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Lalu bagaimana agar saya bisa dekat dengan Tuhan? Angga percaya Tuhan lebih jauh daripada urat nadi leher kita. Percaya? Ya bukti berarti Tuhan ada di mana? Bukan Tuhannya. Tuhan itu esa satu, tapi kemampuannya. Ya, ibadah apa yang Tuhan senangi? Ya mungkin menyenangkan orang lain. Nah itu saya tangkap satu. Biarpun ada bahasa mungkin. Menyenangkan orang lain. Karena salatmu untukmu kan gitu ya. Puasamu untukmu. Tapi yang bukan untuk diri kita adalah menyenangkan orang lain. Nah, akhirnya saya mendapatkan sebuah tadi mungkin menyenangkan orang lain begitu ada rasa beda gitu. Akhirnya saya coba kupas. Oh iya, ibadah yang bukan untuk diri saya adalah yang itu. Akhirnya saya mulai menghadirkan hobi baru. Apa? Senang membuat orang lain senang. Oh ya, caranya bagaimana? Sebagai OB dimulai dari apa? Dimulai dari hobi. Misalnya? Apakah orang tidak senang kalau motornya saya cuciin?
Apakah orang tidak senang apabila duduk mejanya bersih, nggak ada debu? Apakah orang tidak senang apabila ke kamar mandi wangi, bersih? Apakah orang tidak senang apabila baru duduk sudah disajikan kopi? Dari hal-hal kecil itu Mas lakukan secara konsisten, Iya. dijadikan sebuah kebiasaan. Iya. Sampai kemudian, Kebesaran Allah hadir di situ. Allah mempertontonkan kebesarannya. Saya sebagai seorang office boy yang sore hari sedang nyiram, tiba-tiba ada tamu. Dan tamu itu tanya-tanya tentang rumah. iya, Saya, itu baru 8 bulan saya di Pesona Kauripan. iya, Jujur, saya bukan office boy, saya bukan marketing, Pak. Saya hanya office boy. iya, Tapi ya, tiba-tiba ada brosur, saya lihat. Akhirnya saya bacain brosur itu kepada tamu tadi. iya. Nah, beliau malah mau tahu lokasinya di sebelah mana. Saya sendiri belum tahu, Pak. Tapi nggak tahu kenapa dengan kejujuran saya, dia malah seolah-olah untuk terus nggak pamit, Iya. untuk terus di mana. Akhirnya ya saya coba, kayaknya di situ deh, Pak. Itu yang saya tunjuk itu sawah-sawah. Iya, iya. Kayaknya di situ deh, Pak. Kalau nggak di situ, Iya. rumahnya seperti ini nih, Pak. Iya, iya. Dibangun bangunan terdahulu. Oh ya sudah. Selepas itu hampir maghrib, saya dikasih kartu nama. Saya diminta besok pagi jam 9 datang ke kantor saya. Saya sedang cari rumah untuk karyawan. Apakah itu bukan Tuhan mempertontonkan kebesarannya? Jadi Mas sebagai OB bisa ngegolin sebuah proyek besar saat sedang tidak bersiap-siap untuk sales malahan ya. Iya, bukan yang ngegolin, tapi diberi hadiah sama Tuhan. Ya, kalau secara logika teman-teman marketing setiap hari keliling kemana-mana. Iya, iya, keliling kemana-mana sengaja untuk menjual Ya. Mas. Itulah Tapi ya. enggak, yang tidak didapat oleh mereka, bahkan kepada seorang office boy diterimanya. Iya, iya. Itulah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan peristiwa itu kemudian bergulir menjadi kepercayaan lebih besar dari Pak Wawan. Oh iya, Iya. akhirnya saya Pak Wawan itu pagi, siang, sore, malam selalu cari saya. Iya. Nggak tahu kenapa. Mm-mm. Cari saya dan saya pun selalu cari Pak Wawan. Mm-mm. Nggak tahu kenapa. Saya merasa hidup kembali dari orang depresi, dari orang-orang yang penuh rasa takut. Iya. Merasa udah nggak enak hidup ini. Mm-mm. Tapi begitu ketemu beliau itu beda dan beliau pun terus nggak capek untuk memberikan keterangan kepada saya tentang cara berpikir, ilmu-ilmu tentang kehidupan, nggak pernah capek. Terutama tentang kesadaran tadi, tentang keyakinan terhadap Tuhan, dan harus selalu memposisikan diri kita ini nggak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Iya, Harus iya. memposisikan diri itu. Iya. Tugas kita adalah apabila kita menyenangkan orang lain sama dengan menyenangkan yang punyanya. Iya, iya. Apabila kita menyakiti orang lain sama dengan menyakiti yang punyanya. Mas, ketika kita merasa bahwa menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa, itu ketika kita tidak punya apa-apa, memang tidak punya apa-apa itu lebih mudah. Tapi ketika dalam posisi Mas saat ini yang sudah ada omset 120 miliar, tetap merasa tidak punya apa-apa, itu nggak mudah loh Mas. Kan sudah latihan. Sulit itu Selama dia. Dari memang betul-betul tidak punya apa-apa sampai akhirnya Iya, iya, di iya. situ Tuhan hadir. Mm-mm. Mungkin secara logika saat ini saya punya apa-apa, Iya. kan gitu. Mm-mm. Tapi punya apa-apa itu karena siapa? Iya. Karena saya mengawalinya dengan prinsip tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Mm-mm. Saya malah takut apabila suatu saat saya ada pengakuan ini karena saya, ini punya saya, Iya. malah hilang betul-betul. Iya, iya. Maka saya akan terus latihan untuk menjaga di koridor ini. Mm-mm. Ya, semuanya kepunyaan Tuhan, dan posisi saya saat ini sedang diperankan oleh Tuhan untuk menjalankan rencananya. Kuncinya itu ya, kita harus melatih dalam ibadah, dalam kepercayaan kepada Tuhan untuk tidak memiliki apa-apa. Mas, ingin dilanjutkan ceritanya. Dari kemudian Mas bekerja, terus kemudian sekarang menjadi pemegang saham terbesar dari grup. Gimana ceritanya? Ya, tidak umum lagi ini, Mbak Prita. Jadi, saya pun tidak nyangka. Ada 2017 saya masuk, 2018 saya diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Pak Wawan untuk menjadi direktur di salah satu perusahaan. Iya.
Lalu di 2021 Pak Wawan sebagai owner, pemilik perusahaan, keluar dari pengurus dan minta saya gantikan. Itu bikin saya juga bertanya-tanya. Begitu saja? Iya, Apa alasannya? alasannya itu yang bikin saya bertanya-tanya. Tidak nyenyak tidur mungkin saya 2 hari. Akhirnya saya, Pak izin saya mau ngobrol. Silakan nggak? Apa? Saya mau nanya 2 hal Pak. Apa? Yang pertama, kenapa Bapak keluar dari pengurus di perusahaan? Yang kedua, kenapa saya yang menggantikan? Sementara ada adiknya, anaknya, saudaranya. Ada adiknya, ada anaknya yang diberikan, masa enggak? Iya. Wow. Jawaban beliau, kenapa saya keluar dari pengurus di perusahaan selaku pemilik? Untuk menyempurnakan ibadah saya, agar saya tidak mengakui perusahaan punya saya. Semuanya kepunyaan Allah. Wow. Wow. Contoh yang luar biasa ya. Dia menjadi guru dari Mas Angga menjalani semua ini. Sampai akhirnya Tuhan juga membuktikan melalui Pak Wawan, apa yang Pak Wawan ajarkan semuanya kepunyaan Tuhan, benar-benar dibuktiin kepada saya. Dia keluar dari perusahaan untuk membuktikan, menyempurnakan ibadah agar saya tidak mengakui perusahaan punya saya. Dan saat ini saya yang disuruh menggantikan, saya harus mempraktekkan hal yang sama. Begitu malunya saya mengakui perusahaan punya saya, sementara Pak Wawan sendiri tidak mengakui. Iya. Kan tidak mungkin. Iya. Maka saya memposisikan diri, ini adalah rencananya Tuhan. Tuhan sedang menggunakan jasad saya untuk menjalankan rencananya. Ya, Mas ini kan sudah punya omset 120 miliar. Keuntungannya 120 miliar. Sudah bisa apa aja sebenarnya. Tapi kenapa kok masih memilih tinggal di rumah FLPP, rumah pertama yang masih dicicil, cicilannya 1.070.000. Ya. Kenapa kok masih memilih tinggal di rumah seperti itu? Rumah ukurannya berapa? 90 paling, 90 meter. 90 meter berarti kamar berapa? 1. Kamar cuma 1? Cuma 1. Kenapa kok masih tinggal di situ, Mas? Saat ini mungkin Tuhan rencananya baru itu. Ya saya nikmati aja. Enak kok. Enak Bareng ya? sama warga Nikmat perumahan ya? saya. Enak kok. Mobil pakai mobil apa sekarang? Honda Jazz. Punya berapa mobil? 1. Nggak pengen ganti Alphard kayak begitu? Malu saya. Kenapa? Takut dikira supir. Aduh, Mas Angga, istri nggak minta pindah begitu? Ya, Nggak. sayang, kita kan udah bisa dong, ayah apa begitu? Enggak, itulah hebatnya istri saya. Ya. Itulah hebatnya Tuhan. Memberikan pasangan seperti istri saya. Dia mendukung saya. Iya, Dia iya. ikut imamnya. Itulah dia ya, istri yang bisa mengerti kondisi suami. FLPP ini kan sulit untuk dijual. Sebagai konsumen juga berpikir FLPP tuh mindsetnya adalah lokasi nggak strategis, kemudian kualitas rumahnya jelek begitu. Nah, rahasianya apa, Mas? Kok bisa menjual dengan cepat justru rumah-rumah FLPP ini? Berawal dari niat. Jadi salah satu niat saya yang utama, keuntungan saya adalah menguntungkan orang lain. Ternyata ya biarpun awalnya tidak disengaja, biasa selalu setelah berjalan baru oh iya, ternyata di saat kita mempunyai niat dan pikiran keuntungan kita adalah menguntungkan orang lain, di situ keuntungan akan menghampiri kita pada akhirnya. Nah di situ juga dari sisi bisnis kita akan menyajikan barang dagangan kita pastinya yang terbaik, yang bagus. Udah nggak mikirin rugi deh, nggak ada sedikit pun mikirin rugi saya. Karena pikiran saya nguntungin orang aja. Kan sebagai pebisnis kita harus juga mikirin keuntungan dan margin kan, Mas? Tentu, itu tentu memikirkan itu. Tapi nggak sayang untuk memangkas semuanya. Karena niatnya mau menguntungkan orang lain. Pada akhirnya juga keuntungan akan menghampiri kita kok. Contohnya gini, saya sedang punya misi yang selaras dengan Pak Menteri Aras. Dari dulu saya punya
punya niat untuk berbagi ilmu Allah kepada makhluk Allah. Karena saya ini dimampukan sama Allah menjadi seperti ini. Saya ingin bagikan. Akhirnya Allah mempertemukan saya dengan Pak Menteri ARA. Sampai akhirnya beliau pun, karena kita mungkin mempunyai visi misi yang sama, beliau digerakkan oleh Tuhan untuk terus malah mendukung saya, mendorong saya. Dan beliau menjadi salah satu catatan sejarah di dalam hidup saya. Nah, di dalam bisnis perumahan subsidi yang saya lakukan, saya sudah buat bukunya, manual bukti untuk saya bagikan, dan udah nyebar sebetulnya. Caranya gimana itu, Mas? Karena kan agak berbeda nih. Tadi Mas katakan bahwa saya ingin menguntungkan orang lain, tapi agak paradoks dengan paradigma bisnis yang biasanya ingin mendapatkan keuntungan margin yang besar untuk kelangsungan usaha. Saya sederhananya saja, mungkin nanti diurainya sedikit-sedikit ya. Contoh ini, apabila mempunyai keuntungan 40 juta per unit. Apabila umum, saya pangkas 20 juta keuntungan saya. Pangkas 20 juta, besar loh itu, Mas. Iya. Untuk apa? Jadi keuntungan saya hanya 20 juta per unit. Iya. Nah, 20 juta ini yang saya pangkas tadi, 50% saya alokasikan ke lokasi strategis. 50% dari 20 juta adalah 10 juta. Jadi beli tanah yang lebih mahal dengan lokasi yang strategis. Lokasi yang berada di lingkungan pembeli. Jitu sih, itu sebenarnya jitu karena orang jadi beli. Laku, kan? Iya. Oh, I see. Kan Terus. Konsekuensinya tanahnya lebih mahal. Iya. Kan gitu. Iya. Kenapa berani? Loh, udah saya sisihkan kok. Iya. 10 juta. Saya sisihkan dari 1 unit keuntungan untuk ke lokasi strategis. Masih ada 10 juta keuntungan yang saya prepare lagi. 9 jutanya untuk meningkatkan mutu atau kualitas proyek. Proyek itu ada jalan dan bangunan. Berikut lahan sarana prasarana. Nah di situ, sarana prasarana ini kalau di FLP juga seringkali jalannya bolong-bolong, rusak. Saya sebelum bangun rumah, jalan dulu saya cor. Saya bagusin, tamannya saya bagusin. Itu kan rugi Mas Angga. Enggak, orang udah saya anggarkan 9 juta per unit tadi. Iya. Enggak rugi, masih rugi dari mana? Iya. Lalu kalau nanti rusak jalannya, kan dilalui mobilitas proyek kan? Iya. Ya rusak betulin lagi. Kalau nggak mau rusak ya kasih yang bagus. Karena niatnya adalah menguntungkan orang. Iya. Jadi nggak pernah ada pikiran rugi. Apalagi takut sama rugi, nggak ada. Ada sisa 1 juta lagi. Iya. Untuk biaya promosi. 1 juta per unit. Kalau saya ngebangun 1 tahun 3.000, biaya promosi saya 3 miliar. Iya. Besar nggak? Besar sekali. Jadi saya royal sama sales. Udah lokasinya berada di lingkungan pembeli, lebih strategis. Begitu konsumen datang ke tempat kita, jalannya sudah dicor, sarana prasarananya bagus, kan gitu, bangunannya rapi, bagus. Lebih pilih itu atau lebih pilih yang lokasinya jauh, jalannya belum dicor? Iya. Pasti kan lebih pilih itu. Cerdik loh ini. Yang lain untung tadi 40 juta, kita anggap aja 1.000 unit. 1.000 unit 40 miliar. Saya 20 juta, 1.000 unit 20 miliar. Iya. Tapi saya 6 bulan habis 1.000 unit. 20 miliar. Dia. Ini 4 tahun. Karena lokasinya kan jauh. Iya, jadi kalau misalnya 6 bulan sudah untung, jadi dalam 1 tahun saya 40 miliar. Ini 4 tahun 40 miliar. Saya 4 tahun 160 miliar. Apakah keuntungan tidak menghampiri ke kita? Iya. Karena di awal niat keuntungan kita adalah menguntungkan orang lain. Mantap. Tos kita, Mas. Cerita lagi dong, Mas. Prinsip-prinsip hidup Mas yang bisa dibagi di penjaga harapan ini supaya kita bisa menjaga api harapan dari banyak orang yang mendengarkan ini, Mas. Salah satunya tadi di dalam berbisnis atau di dalam usaha yang saya dan tim jalankan, yang sudah ditanamkan oleh pendahulu di perusahaan, ya tentang bermanfaat kepada orang, tentang keuntungan kita adalah menguntungkan orang lain, menyenangkan orang. Dan kalau tidak bisa melakukan itu, minimal jangan merugikan orang. Minimal jangan protes. Kalau mau jadi orang yang naik level, jangan banyak protes. Karena kalau sudah protes, putus di situ. Ya. Kenapa? Beda dengan orang yang tidak protes. Apabila ada suatu kebijakan yang hadir dari regulasi apapun, kalau kita tidak protes, kita terima, pasti dipelajari. Setelah dipelajari, pasti bisa. Beda dengan halnya orang yang protes duluan, tidak diterima, boro-boro dipelajari, diterima aja tidak, sehingga tidak pernah bisa.
menangkap peluang, mempelajari dari regulasi yang ada, begitu ya? Dari apapun. Ya, kejadian apa COVID. Banyak yang mengeluhkan bisnis. Sebisa mungkin saya tidak ngeluh. Karena itu pun dengan izin Allah, pasti Allah punya maksud di balik itu semua. Udah, saya jalani aja. Saya mengaplikasikan rasa syukur aja. Iya, iya. Jadi ternyata cara mengatasinya ya begini begitu. Oh, setelah kita menerima, kita akan belajar. Iya. Beda hanya apabila kita protes. Tidak akan pernah dipelajari karena diterima aja tidak. Maka ya terima aja deh. Karena sudah diterima pasti dipelajari. Iya, iya. Enak kok. Nah itu adalah setelah bisa kan naik level. Bisa Iya. lagi naik level. Bisa lagi naik level. Kadang-kadang pelajaran itu hadirnya dari masalah. Itu dia. Pelajaran hadirnya dari masalah ya. Iya. Ilmu Iya. mahal kan di situ. Kadang-kadang perlu mengeluarkan uang banyak. Iya. Ya itu ilmu mahal di situ. Iya, Tapi setelah itu kita naik level dan Jadi punya ilmu. masalah kita syukuri. Oh, iya. Nggak ada masalah kalau sudah bisa mensyukuri masalah. Oh. Mas, uang punya omset 120 miliar. Rumah masih tinggal di FLPP, mobil masih mobil jazz. Dikemanain uang itu, Mas? Semuanya itu. Buat ekspansi. Nggak dipakai buat kenyamanan gitu kok, Mas? Udah nyaman kok saya. Udah nyaman? Ya rumah punya. Allah kasih istri yang baik, Kalau kasih anak, kasih kendaraan, kasih jabatan, banyak keuntungan. Sampai kemarin Allah memperkenalkan saya kepada Menteri ARA, Iya. sampai presiden datang ke tempat saya, itu kan keuntungan semua. Kalau anak zaman now kan ada yang bilang self appreciation, mengapresiasi diri sendiri, begitu. Nggak bahaya itu kalau buat saya. Oh iya, kenapa? Sama dengan mengakui sesuatu yang terjadi itu karena saya. Sementara kan tadi saya bilang saya nggak bisa apa-apa kalau tidak dibisakan sama Tuhan. Berarti semua yang terjadi kan dengan izin Tuhan. Karena Tuhan memampukan saya. Ya, iya. Saya nggak mau bersengketa sama Tuhan. Lebih baik santai aja. Mobil ada kok. Kantor ada. Kantor tuh beliin saya mobil BMW. Kadang saya pakai buat hari-hari. Tapi bukan mobil saya. Mobil kantor. Ya, sekarang aja saya setelah ini mau acara, saya nge-Grab aja. Zaman sekarang gak ada yang susah kan? Iya, iya. Enak semua, apa-apa tinggal di HP aja. Simple ya. Iya. Simple dan ternyata nikmat hidup itu. Iya. Mas, terakhir nih Mas. Ini kan banyak sekali masyarakat kita yang terlibat dalam judi online, yang kemudian terlibat dalam pinjol. Terlibat dalam hutang yang menggulung dan benar-benar yang dilakukannya benar-benar putus asa ya. Depresi, putus asa, rumah tangga retak. Wah kacau. Ini banyak sekali cerita-cerita seperti itu saat ini. Mas pernah ada di titik di mana Mas juga punya banyak utang. Dikejar-kejar debt collector kemana-mana. Kasih kata-kata dong buat menjaga harapan mereka yang saat ini sedang ada di dalam titik keputusasaan itu. Jadi jangan takut sebetulnya. Karena kadang-kadang pikiran kita ini hidup di masa yang akan datang. Sehingga hadirlah ketakutan. Hadirlah kekhawatiran. Besok disebar kejelekan saya karena punya pinjol nggak bayar. Wah harga diri saya, nama baik saya. Besok orangnya akan cari-cari saya. Itu kan pikiran kita yang sedang hidup di masa yang akan datang. Sehingga saat ini kita ketakutan. Padahal kalau kita yakin lepaskan semuanya, santai aja. Belum tentu apa yang tadi di pikiran kita itu terjadi. Belum tentu itu. Ya hidup itu kan saat ini, di sini, sekarang. Sebaik-baiknya hidup adalah yang bermanfaat untuk orang. Maka bermanfaatlah untuk orang-orang yang ada di sini, saat ini, sekarang. Begitu nanti saya ada di jalan, ya hidup saya di jalan. Bermanfaatlah untuk orang-orang yang ada di situ. Hidup saya ada di rumah, hidup saya di rumah. Orang yang takut berarti hidupnya sedang di masa yang akan datang. Sudah memikirkan sesuatu yang belum pernah sama sekali kita tidak akan pernah tahu. Orang yang sedih, nyesel, berarti hidupnya sedang di masa lalu. Sementara itu sudah lewat. Sehingga lupa mengaplikasikan rasa syukur, mengaplikasikan hidup yang Allah berikan itu nikmat. Sekarang. Nggak mampu menikmati. Karena hidupnya nyesel, ada di masa lalu. Nggak mampu menikmati karena hidupnya takut ada di masa yang akan datang. Sudah, nikmati saja. Dan jangan pernah takut akan hal itu. Itu mungkin salah satu obatnya. Makasih ya Mas ya. Makasih Mas Angga sudah memperkaya saya luar biasa hari ini dan pasti juga memperkaya banyak yang nonton podcast kita Menjaga Harapan dan makasih juga sudah menjaga harapan kami semua di sini begitu ya bahwa ya ketika kemudian kita hidup sebaik-baiknya di yang saat sekarang ini dengan apa yang kita punya di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan hadir ya
dan kemudian membimbing kita ke jalan-jalan dan rencananya yang jauh melebihi dari yang kita bayangkan. Terima kasih Mas. Sama-sama. Dan semangat terus untuk membangun rumah-rumah terbaik Amin. bagi mereka yang mungkin tidak punya harapan punya rumah dengan kualitas yang baik. Terima kasih sekali lagi Mas. Semoga semua yang terbaik untuk ke depan. Amin. Ya, inilah dia ngobrol kita sama Mas Angga yang sudah memperkaya kita dan terus menjaga harapan kita, dimulai dari titik yang bukan hanya nol ya, menurut saya mulainya dari minus ini bahkan Mas Angga, tapi bisa menembus luar biasa, bukan hanya jumlah kekayaannya, tetapi juga bagaimana hidupnya membawa manfaat bagi begitu banyak orang dan juga bagi bangsa ini. Sampai jumpa.